sejumlah masyarakat dan juga pedagang ini optimis bahwa menjelang Ramadan dan juga Lebaran nanti harga akan normal. Benarkah? Saya akan menanyakan kepada pengamat pangan Kudori. Kita temukan faktanya. Ya, sekarang saya akan menanyakan bersama dengan pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI, Pak Kudori. Tentunya kita akan menanyakan pengamatan Bapak berkaitan dengan situasi saat ini ya. Mungkin saya tentu akan ke arah mengapa kelangkaan dan juga harga beras itu terjadi, tetapi berhubung karena saya sudah juga berbicara dengan para pedagang dan mereka mengatakan bahwa ini semua terjadi karena El Nino, ini semua terjadi karena memang musim iklim gitu ya, sebagian besar dan menjadi salah satu faktor utama. Mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu, ini memang tidak bisa diprediksi ya kalau berdasarkan pengamatan dari Pak Kudori. Kalau misalnya berbicara mengenai El Nino kan mungkin kita sudah tahu jauh-jauh hari, sudah terprediksi sehingga mungkin ketersediaan itu juga bisa dikelola begitu. Ya. Bagaimana? Ya, El Nino atau La Nina atau anomali iklim yang lain itu kalau melihat data-data BMKG itu semakin sering. Semakin sering? Semakin sering. Perulangannya itu antara 3-4 tahun sekali. Jadi ini periode tahun 1980 ke sini ya. Perulangannya semakin sering. Artinya apa? El Nino, La Nina atau anomali iklim itu menjadi sesuatu yang setiap saat akan kita temukan. Nah, artinya apa? Ini ya sesuatu yang given, sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima. Saya membayangkan mestinya kalau situasinya seperti ini, Kementerian Teknis itu sudah punya modul-modul gitu ya. Kalau El Nino terjadi, itu tombol mana saja yang harus di-on-kan. Ketika La Nina terjadi, tombol mana yang harus di-on-kan dan mana yang di-off-kan. Gitu. Lantas situasi saat ini? Bahwa ada hal-hal yang harus disiapkan sebagai respon ad hoc, iya, gitu ya, untuk menjawab situasi yang sangat dinamis di lapangan. Dugaan saya ini memang tidak bisa dieksekusi dengan baik di lapangan. Gitu. Nah, apakah El Nino tidak bisa diprediksi? Ya tadi, BMKG sebetulnya sudah jauh-jauh hari merilis hasil itu. Tapi kalau melihat situasi yang ada, termasuk kenyataan bahwa hari-hari ini petani di berbagai daerah, terutama di sentra-sentra produsen padi, kalau menggunakan data BPS, masih ada lahan berah, itu posisi Desember ya, pengamatan Desember, lahan berah di seluruh Indonesia itu 1,46 juta hektar. Berah itu artinya lahan nggak diapa-apain. Yang kedua, lahan yang dalam persiapan. Mungkin dibajak, ada nanam pembibitan, ya, perbenihan. Itu 1,5 juta hektar. Ini dua kategori ini kalau kita tambahkan itu hampir 3 juta hektar. Ini luar biasa besar. Sangat signifikan, bisa membantu. Sangat besar. Enggak, iya, sangat besar. Okay. Karena dalam 1 tahun luas panen kita itu kira-kira 10 juta sekian hektar gitu. Jadi ini kira-kira 30%. Lahan yang satu masih belum diusahakan, lahan yang masih dipersiapkan. Karena apa? Karena air nggak ada, Mbak. Dampak El Nino itu. Ini yang membuat musim tanam kalau tidak ada anomali iklim ya, itu biasanya dimulai Oktober. Ini ternyata mundur Desember bahkan Januari. Jadi mundur 2 bulan bahkan lebih gitu. Ini artinya apa? Musim panen raya yang mestinya itu biasa kita lakukan di Februari ya, atau awal Maret, ini bisa mundur akhir April atau awal Mei. Implikasinya apa? Pacekliknya tambah panjang. Sementara kita tahu bulan depan ada Ramadan. Betul. April ada Idul Fitri, yang dua momentum itu pasti diikuti oleh kenaikan konsumsi. Betul. Ini krusial ketika masih paceklik sebetulnya. Ya, atau produksi ada surplus tapi nggak besar. Itu menarik sih Pak. Kenapa kalau misalnya kita orang awam melihat ya setiap tahun mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, ini selalu harga-harga menjulang tinggi, tidak hanya beras seperti yang kita bicarakan saat ini, tetapi komoditas lain juga begitu. Pada saat itu, tapi tidak disertai dengan adanya kelangkaan. Nah, ini kan tahunan begitu ya, bahkan kalau tadi Bapak sebutkan El Nino ini 4 tahun sekali, kalau Lebaran bahkan Ramadan ini jauh bisa lebih terprediksi lagi. Kenapa bisa sampai meningkat? Sekalipun kita ketahui itu mendekati Ramadan pasti demand meningkat juga, banyak yang mencari komoditas tersebut. Bahwa menjelang Ramadan atau hari-hari besar keagamaan yang lain,
itu yang biasanya diikuti oleh kenaikan konsumsi, harga-harga kebutuhan pokok naik. Yang krusial itu ketika pada bulan-bulan ada kenaikan konsumsi, itu produksi komoditas itu terbatas atau orang menyebutnya paceklik ya. Itu krusial kalau pemerintah tidak punya stok yang memadai untuk melakukan intervensi. Sejak otonomi daerah, itu hampir semua kewenangan yang dulu itu tersentral di pusat. Sementara kita tahu eksekusi atau pelaksanaan program apapun itu pasti kan di daerah. Yang itu ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Kalau ini nggak sinkron, susah. Kalau ini terjadi berkepanjangan, Pak Kudori, kemudian tidak berkepanjangan, misalnya kita selesai lah ini situasi sampai Mei begitu, tapi terus berulang, dampaknya apa? Kalau beras itu tidak bisa dipastikan pasokannya cukup, pasokannya merata di seluruh wilayah, potensi untuk terjadi gejolak sosial sangat besar. Kalau pada saat yang sama ternyata pemerintah tidak bisa memanage itu, mengendalikan ini semua, ya, potensi untuk terjadi gejolak politik juga sangat besar. Jangan lupa, beras itu adalah komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik. Gitu. Jadi potensial untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, gitu, kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Sejauh ini ya, memang PR pemerintah termasuk operator dalam hal ini Bulog adalah bagaimana memastikan tugas-tugas rutin, penyaluran outlet rutin yang sudah ditugaskan kepada Bulog oleh pemerintah sejak tahun lalu ya, apakah bantuan pangan beras itu yang cukup besar, dan di luar itu ya operasi pasar ya SPAP itu sejauh bisa dimanage dengan baik, dan pada saat yang sama pemasukan dari impor itu juga bisa dimanage dengan baik. Pengeluarannya, penyalurannya sekian, yang masuk juga jangan sampai lebih kurang, gitu, supaya stok yang dikuasai oleh Bulog, stok fisik yang dikuasai oleh Bulog itu tetap cukup memadai untuk sebagai instrumen jaga-jaga ya, jaga-jaga untuk melakukan intervensi kalau terjadi apa-apa. Itu yang kita harapkan ya Pak ya, bisa berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih banyak Pak Kudori atas waktunya, sudah memberikan pandangannya juga kepada kami. Kita temukan fakta selanjutnya.